Jika aku sudah mencintainya, maka aku menjadi telinganya yang mendengar, matanya yang melihat, lidahnya yang berbicara, tangannya yang memegang, dan kakinya yang berjalan. Kemudian, seorang mukallaf yaitu orang yang balai, berakal, dan pernah didakwahi minimal harus meyakini tafsiran dari kata-kata tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah. Jika ia membenarkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ia juga harus membenarkan beliau dalam hal sifat-sifat Allah Ta'ala. Dia Zat yang Maha Hidup, berkuasa, mengetahui, berbicara, dan berkehendak, tak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Dia Maha mendengar dan Maha melihat. Namun, ia tak harus meneliti hakikat sifat-sifat Allah tersebut serta tak harus mengetahui apakah kalam dan ilmu Allah bersifat kadim atau baru. Bahkan, tak jadi masalah walaupun hal itu tak pernah terlintas dalam benaknya sampai ia mati dalam keadaan mukmin. Ia tak wajib mempelajari dalil-dalil yang dikemukakan oleh para ahli kalam, selama hatinya meyakini al-haq. Walaupun dengan iman yang tak disertai dalil dan argumen, ia sudah merupakan mukmin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membebani lebih dari itu. Begitulah keyakinan global yang dimiliki oleh bangsa Arab dan masyarakat awam, kecuali mereka yang berada di negeri-negeri di mana masalah-masalah tentang kadim dan barunya kalam Allah, serta istiwa dan nuzul Allah, ramai diperdebatkan. Jika hatinya tak terlibat dengan hal itu, dan hanya sibuk dengan ibadah dan amal solehnya, maka tak ada beban apapun baginya. Namun, jika ia juga memikirkan hal itu, maka minimal ia harus mengakui keyakinan orang-orang salaf yang mengatakan bahwa Al-Quran itu kadim, bahwa Al-Quran adalah kalam Allah, bukan makhluk, bahwa istiwa Allah adalah benar, bahwa menanyakan tentangnya adalah bid'ah, dan bahwa bagaimana cara istiwa itu tidak diketahui. Ia cukup beriman dengan apa yang dikatakan syariat secara global tanpa mencari-cari hakikat dan caranya. Jika hal itu masih tidak berguna juga, di mana hatinya masih bimbang dan ragu, jika memungkinkan, hendaknya keraguan tersebut dihilangkan dengan penjelasan yang mudah dipahami walaupun tidak kuat dan tidak memuaskan bagi para ahli kalam. Itu sudah cukup dan tak perlu pembuktian dalil. Namun, lebih baik lagi kalau kerisauannya itu bisa dihilangkan dengan dalil yang sebenarnya. Sebab, dalil tidak sempurna kecuali dengan memahami pertanyaan dan jawabannya. Bila sesuatu yang samar itu disebutkan, hatinya akan ingkar dan pemahamannya tak mampu menangkap jawabannya. Sebab, sementara kesamaran tersebut tampak jelas, jawabannya pelik dan membingungkan sehingga sukar dipahami akal. Oleh karena itu, orang-orang salaf tak mau mengkaji dan membahas masalah ilmu kalam. Hal itu mereka lakukan untuk kepentingan masyarakat awam yang lemah. Adapun orang-orang yang sibuk memahami berbagai hakikat, mereka memiliki telaga yang sangat membingungkan. Tidak membicarakan masalah ilmu kalam kepada orang awam adalah seperti melarang anak kecil mendekati pinggir sungai karena takut tenggelam. Sedangkan orang-orang tertentu diperbolehkan karena mereka mahir dalam berenang. Hanya saja,
Ini merupakan tempat yang bisa membuat orang lupa diri dan membuat kaki tergelincir, di mana orang yang akalnya lemah merasa akalnya sempurna. Ia mengira dirinya bisa mengetahui segala sesuatu dan dirinya termasuk orang hebat. Bisa jadi, mereka berenang dan tenggelam dalam lautan tanpa ia sadari. Hanya segelintir orang saja dari mereka yang menempuh jalan para salaf dalam mengimani para rasul serta dalam membenarkan apa yang diturunkan Allah Ta'ala dan apa yang diberitakan Rasulnya, di mana mereka tak mencari-cari dalil dan argumen, melainkan mereka sibuk dengan ketakwaan. Demikianlah, ketika Nabi SAW melihat para sahabatnya sibuk berdebat, beliau marah hingga memerah kedua pipi beliau dan berkata, "Apakah kalian diperintahkan untuk ini? Kalian mengumpamakan sebagian isi kitabullah dengan yang lain. Perhatikan, apa yang Allah perintahkan pada kalian kerjakanlah, sedangkan yang dilarang kalian tinggalkan." Ini merupakan peringatan terhadap manhaj yang benar. Lengkapnya, hal itu kami jelaskan dalam kitab Qawaid al-Aqaid. Selanjutnya tentang amal-amal ketaatan, ketahuilah bahwa perintah Allah ada yang wajib dan ada yang sunnah. Yang wajib merupakan harta pokok. Dia adalah modal perdagangan yang dengannya kita bisa selamat. Sementara yang sunnah merupakan laba yang dengannya kita bisa meraih derajat mulia. Nabi Shallallahu Alaihi bersabda, Allah Ta'ala berfirman, "Tidaklah orang-orang mendekatkan diri padaku dengan melaksanakan apa yang kuwajibkan pada mereka, dan tidaklah seorang hamba mendekatkan diri padaku dengan amal-amal sunnah, sehingga aku mencintainya." Jika aku sudah mencintainya, maka aku menjadi telinganya yang mendengar, matanya yang melihat, lidahnya yang berbicara, tangannya yang memegang, dan kakinya yang berjalan. Engkau tidak akan dapat menegakkan perintah Allah, kecuali dengan senantiasa mengawasi hati dan anggota badanmu pada setiap waktu dan pada setiap tarikan nafasmu, dari pagi hingga sore. Ketahuilah bahwa Allah Ta'ala menangkap isi hatimu, mengawasi lahir dan batinmu, mengetahui semua lintasan pikiranmu, langkah-langkahmu, serta diam dan gerakmu. Saat bergaul dan menyendiri, engkau sedang berada di hadapannya. Tidak ada yang diam, dan tak ada yang bergerak, melainkan semuanya diketahui oleh penguasa langit, Allah Ta'ala. Dia mengetahui khianatnya mata dan apa yang disembunyikan hati. Surat Ghafir ayat 19, Dia Maha mengetahui yang rahasia dan tersembunyi. Surat Toha ayat 7. Oleh karena itu, hendaklah engkau beradab di hadapan Allah Ta'ala dengan adab seorang hamba yang hina dan berdosa di hadapannya. Berusahalah agar Allah tidak melihatmu sedang melakukan sesuatu yang dilarang dan tidak melaksanakan apa-apa yang diperintah. Hal itu hanya bisa terwujud jika engkau bisa membagi waktu dan mengatur wirid-wiridmu dari pagi hingga petang. Jagalah perintah Allah Ta'ala yang diwajibkan kepadamu, sejak dari bangun tidur hingga engkau kembali ke pembaringan.